Cerita dimulai dengan tempat yang terlihat putih semua dan ada siluet orang yang bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai Dewi. Di saat sang Dewi ingin menjelaskan tentang situasi orang tersebut, sang Dewi pun terkejut dikarenakan orang itu terlihat tidak asing baginya. Ternyata 10 menit yang lalu orang itu telah datang ke tempat tersebut. Dan orang itu bernama Takauji Inori dan dia adalah MC kita. Dijelaskan tempat ini bernama ruang antar dunia. Seseorang yang terpanggil ke dunia lain akan dibawa ke tempat ini tanpa terkecuali. Dan di sini mereka akan diberikan suatu kemampuan, sebuah berkah yang diberikan sebagai kemampuan sebelum pergi ke dunia lain. 10 menit yang lalu, Takauji Inori dan teman sekelasnya dikirim ke dunia lain sebagai pahlawan di kerajaan bernama Haiken untuk melawan Raja Iblis. Tapi ketika Inori baru sampai, tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang membawanya kembali ke tempat ruang antar dunia lagi. Semua orang tampak terkejut dikarenakan salah satu pahlawan menghilang. Dan seperti itu, sebelum aku tahu, aku kembali ke titik awal, ucap Inori kepada sang Dewi. Inori bertanya kepada sang Dewi apa yang terjadi dengannya, tapi sang Dewi juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Beberapa saat kemudian, Inori terisekai lagi untuk yang kedua kalinya. Inori terisekai ke dunia yang berbeda dengan dunia yang sebelumnya. Sebelum terisekai, sang Dewi memberinya berkah untuk yang kedua kalinya. Meskipun Inori telah memiliki berkah dari dunia yang sebelumnya. Karena begitulah aturan dunia, ketika ada seseorang yang akan terisekai, mereka akan mendapatkan berkah dari sang Dewi. Kali ini yang mensamen Inori adalah seorang ilmuwan gila. Ilmuwan itu melakukan summoning hanya untuk mencari bahan eksperimen. Inori diikat dengan rantai, dan di samping si ilmuwan ada seorang kesatria pengawal yang menggunakan mata sihir pengekang kepada Inori, sehingga Inori tidak bisa bergerak. Si ilmuwan tersebut ingin bereksperimen dengan mata sihir yang Inori miliki. Dijelaskan jika ada seseorang dari dunia lain yang disummon ke dunia tersebut, pasti mereka memiliki mata sihir sebagai berkahnya. Dan sekarang Inori telah memiliki mata sihir tersebut. Kemudian ilmuwan itu menyuruh kesatria pengawal untuk melakukan penilaian kepada mata sihir Inori. Si pengawal ini memiliki skill mata sihir penilaian yang membuatnya bisa menilai mata sihir orang lain. Setelah melakukan penilaian, kesatria pengawal tersebut melaporkan bahwa ternyata Inori memiliki 2 mata sihir yang berbeda. Mata sihir yang sebelah kanan berwarna hitam yang memiliki fungsi untuk melakukan penilaian dan fotografi memori, dan yang sebelah kiri berwarna emas, berguna untuk menyimpan formasi sihir di matanya. Ketika sang ilmuwan akan melakukan eksperimen, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir yang membawa Inori untuk bertemu kembali dengan sang Dewi. Sang Dewi terlihat sangat terkejut dikarenakan ini ketiga kalinya ia bertemu kembali dengan Inori. Sang Dewi baru pertama kalinya mendapati situasi seperti ini, dan ia akan mencari tahu penyebabnya. Beberapa saat kemudian, Inori tersummon kembali ke dunia lain, dan kali ini pemanggilnya adalah seorang murid akademi dari ras elf. Murid itu seorang elf bernama Ridi yang sedang melakukan upacara pemanggilan untuk pertama kalinya, dan yang terpanggil adalah Inori yang sudah berubah jadi iblis humanoid. Di sini berkah ketiga Inori adalah vampir, yang membuat Inori berubah dari ras manusia ke ras iblis. Di saat Inori memperkenalkan namanya kepada guru dan murid tersebut,
sontak membuat mereka berdua terkejut, dikarenakan yang muncul adalah seorang demon yang sudah memiliki nama. Dijelaskan ketika demon yang sudah memiliki nama di dunia tersebut, yang artinya ia seorang demon kelas tinggi yang setingkat baron atau earl, yang membuat guru dan murid tersebut menjadi senang. Akan tetapi kesenangan sesaat itu langsung hilang ketika lingkaran sihir tiba-tiba muncul yang membuat Inori kembali ke ruang antar dunia dan bertemu kembali dengan sang dewi. Dengan ekspresi datarnya yang seakan sudah terbiasa dengan kehadiran Inori, sang dewi menyuruh Inori untuk membuat kontrak ketika ia terpanggil lagi ke dunia lain, agar jiwanya terikat dengan dunia tersebut. Scene berpindah menunjukkan bahwa Inori baru saja tiba di dunia lain, dan di depannya terdapat dua orang, yaitu putri pertama kerajaan Zulfia dan pelayannya. Seperti biasa, setiap pemanggilan pahlawan selalu ditugaskan untuk melawan Raja Iblis. Tapi Inori langsung mendekat ke Tuan Putri, dan pelayan di sampingnya mencoba untuk mencegah Inori semakin dekat. Akan tetapi Inori langsung menghajarnya dengan sekali pukulan. Lalu Inori berkata kepada Tuan Putri, "Tidak ada waktu lagi, apa ada cara untuk membuat kontrak denganku sebagai pahlawan?" Tuan Putri berkata bahwa ada sebuah cara, dengan melakukan upacara janji yang dilaksanakan di puncak menara. Mengetahui ada cara, Inori langsung menarik Tuan Putri menuju puncak menara. Tapi sayangnya, ketika menuju ke puncak menara, lingkaran sihir tiba-tiba muncul kembali, yang membuat Inori teleport ke ruang antar dunia, dan di depannya langsung disambut oleh sang dewi. Dewi berkata, "Sangat disayangkan kamu hampir mendapatkan Tuan Putri," kata si Dewi yang membuat Inori jadi depresi. Saat si Dewi melihat Inori yang lagi rebahan, dia bergumam kalau Inori setiap datang ke tempat tersebut, Inori semakin menjauh dari menjadi manusia. Di sini diperlihatkan status Inori saat ini. Gift pertama yang Inori dapatkan adalah peningkatan laju pertumbuhan 5 kali lipat EXP, dan separuh EXP dibutuhkan untuk level up. Dan gift keduanya adalah mata sihir penglihatan dan mata sihir formasi. Gift ketiganya adalah kebencian dewa matahari, vampir, dan otoritas baron kelas. Dan gift keempatnya adalah skill menjarah atau mencuri. Di sini sang dewi menjelaskan pendapatnya tentang situasi abnormal ini. Dikatakan Inori memiliki jiwa yang sangat kuat, yang bisa diklasifikasikan sebagai jiwa yang langka. Jika ada seseorang melakukan ritual pemanggilan, dan yang terpanggil haruslah seseorang yang memiliki jiwa yang sangat kuat. Karena untuk bisa berpindah ke dunia lain, seseorang harus memiliki jiwa yang kuat untuk bisa melintasi antar dunia. Scene menunjukkan Inori yang sudah terisekai sambil rebahan, saking bosannya merasakan terisekai. Di depannya ada seorang wanita penyihir yang terlihat kelelahan. Diketahui penyihir itu bernama Sina. Dia seorang penyihir kegelapan terbaik di dunia. Sina memiliki harapan untuk menyelamatkan dunia, tapi dengan menggunakan sihir kegelapan. Sihir kegelapan sangat dibenci oleh semua orang di dunia itu. Setelah 200 tahun, akhirnya Sina mencapai puncak dari sihir kegelapan. Tapi naasnya, setelah menjadi penyihir kegelapan terkuat, Sina malah diburu oleh semua orang, yang pada akhirnya membuat dia terpaksa untuk mengorbankan sedikit sisa umurnya untuk melakukan ritual pemanggilan. Dan yang tersummon adalah si Inori. Sina ingin mewariskan semua pengetahuan sihir kegelapan kepada Inori sebagai ganti dia untuk menyelamatkan dunia. Dengan wajah yang tidak berdosa, Inori langsung menolak seketika, yang membuat Sina syok dibuatnya. Disangka pengetahuan sihir kegelapan saja masih kurang, Sina menawarkan tubuhnya sendiri untuk diberikan agar membuat Inori setuju.
untuk menyelamatkan dunia. Itu tawaran yang menarik, tapi itu mustahil. Kenapa? Karena aku akan segera menghilang. Seketika itu juga Inori langsung hilang, yang membuat Shina terkejut. Kini Shin berpindah menunjukkan Inori yang sedang melakukan percakapan dengan Sang Dewi. Dikatakan kalau dunia itu termasuk dalam otoritas Sang Dewi. Jadi Dewi mengetahui kalau Shina memaksa melakukan pertukaran sisa kehidupannya menjadi energi sihir untuk ritual pemanggilan. Shin berganti kembali menunjukkan sebuah tempat yang sepertinya adalah dunia iblis atau neraka. Dan di sana terdapat sebuah altar yang dikelilingi oleh sekumpulan iblis. Dan di atas altar tersebut terdapat Inori yang baru terpanggil sambil rebahan. Kali ini Inori terpanggil sebagai Raja Iblis yang memiliki skill blacksmith. Para iblis bertanya kepada Raja Iblis Inori akan membuat senjata apa lagi. Sebelum menjawabnya, Inori langsung terteleport ke ruang antar dunia lagi. Kini Sang Dewi sedang memandangi Inori yang telah menjadi Raja Iblis dan pahlawan sekaligus. Dewi berkata kalau ini akan menjadi pemanggilannya yang terakhir. Sang Dewi merasa senang karena sudah lama tidak berbicara panjang dengan seorang manusia. Sebelum Inori pergi, untuk yang terakhir kalinya Sang Dewi ingin membuat skill Inori jadi berurutan. Beberapa saat kemudian Inori terisekai di sebuah kerajaan yang sedang melakukan ritual pemanggilan dan terdapat 3 pahlawan lainnya. Ternyata Inori terjebak di pemanggilan pahlawan lain.